Oke, Pak. Iya, udah nih tadi udah sampaikan bagi-bagi hadiah. Tapi tadi belum selesai nih Pak. 6 tadi berarti apa nih Pak kesimpulannya Pak? Nih, saya ulangi ya, kalau Anda itu miskin, menengah, atau kaya gitu ya. Kategori-kategori kalau miskin sekali, mau tidur kos saja tidak bisa bayar, terus kemudian makan susah, minta bantuan pemerintah. Pemerintah mau bayar kan gitu ya, pemerintah dengan Kementerian Sosial itu ada, nomor teleponnya ada. Terus kalau ada tahu teman-teman yang lagi menderita, kita beritahu Kementerian Sosial, dia juga akan membantu. Itu ratusan triliun dana disiapkan untuk membantu buffer supaya semua orang hidup. Nah itu pasti nyetak duit gitu ya. Nggak utang lah, ngeprint surat utang gitu. Oke. Berikutnya, tentu saja Anda sebagai orang yang kalau misalnya kurang tadi, alangkah baiknya Anda ikut seminar-seminar. Kalau Anda ikut seminar, saya Pak Tong, saya nggak punya duit, saya susah begini, mau ikut gratis, boleh nggak? Saya bolehkan kok. Saya berkali-kali ngasih orang mau gratis, ayo asal pokoknya tanggung jawab sama sendiri sama Tuhan. Ya. Saya nggak punya duit cukup tapi saya mau belajar, tak kasih terus berkali-kali saya ngasih banyak orang. Jadi ini kemudian nomor satu. Kalau Anda menengah, apa yang perlu Anda lakukan? Eco sama marketing revolution. Eco apa? Harus efisien. C-nya harus kreatif, ya tadi gitu ya. Terus hanya help people. Help people butuh duit, kita bantu cari duit supaya jadi affiliate kita, kan gitu kan. Jadi everybody. Micro influencer ini yang idenya super keren ini. Terus kemudian online, harus masuk ke online. Terus marketing revolution, masih ingat ada 5 yang pertanyaan sebelum Anda jualan. Pertanyaan apa? Nomor satunya. Nomor 1 adalah pertanyaan, Anda jual barang apa? 5 pertanyaan yang harus Anda jawab sebelum Anda jualan. Yang kedua, harganya berapa? Anda jelas ya bingung. Yang ketiga, kenapa harus beli barang seperti ini dan barang dari Anda, bukan dari orang lain? Kenapa harus beli berlian, kok tidak beli yang lain? Kenapa? Karena Adel punya kelebihan, harus punya kelebihannya, tunjukkan. 2 kali lebih besar dengan harga separuh, dengan sertifikat GIA. Nah, itu 3 kali lebih bersinar, karena dan kami punya paten teknik motongnya, teknik masangnya. Nah, itu. Yang ketiga, kenapa harus beli? Keempat, kenapa saya harus percaya kepada Anda? Oh, saya Adel satu-satunya yang sertifikatnya 2, GIA sama GMAC, gitu. Yang lain GIA toh, saya GIA atau GMAC ini yang keren ini. Kemudian yang kelima, kenapa saya harus beli dari Anda sekarang? Caranya jawab gimana? Pakai marketing revolution kalau Anda menawarkan bisnis ini. Caranya kreatif tadi. 5 apa? 1, penawaran yang menarik. Ada hadiahnya, ada perbandingannya, ada edukasinya, ada mendidiknya. Nah, apapun ini ada 12 cara kalau di buku marketing revolution saya. Kemudian yang kedua adalah yang namanya harus bisa dipercaya. Ada 10 cara. Ada money back guarantee, ada sertifikat, ada testimoni, nah, gitu, ada asuransinya. Nah, ini yang bisa dipercaya. Yang ketiga, cara penyampaiannya harus tepat. Ada 13 cara. Seperti tadi, masih ingat? Jadi kalau harga yang mahal dulu baru murah, jangan murah terus mahal. Dan selalu ada perbandingan, mahal, saya murah. Ini ada itu akan membuat orang, oh keren ya. Nah itu harus cara-caranya ada banyak, ada 13 cara. Kemudian yang keempat, kalau marketing revolution itu menjawab tadi 5 pertanyaan tadi, harus kena target market yang tepat. Ada 12 cara. Nah kayak tadi caranya kena target market yang tepat, gimana kalau Anda orang menengah ke bawah? Tadi untuk menawarkan tadi empek-empek segala macam. Di WA group. Tapi WA group jangan, teman-teman ada yang mau beli empek. Sapa satu-satu, sebutkan nama Pak Michael Surya, terus kemudian ini Pak Awi Kofi, Pak Fandi Fuhrer, wah Fuhrer gitu ya, Pak Edi Susanto, Ibu Rina, ada. Selamat siang Bu Rina, saya hari ini nama saya Tong Desaparingin Bu, saya di grup ini, saya sedang menyapa dan mendoakan Ibu, semoga Ibu tetap sehat selalu dan panjang umur, tetap bertahan, survive dan banyak rezeki. Amin Bu ya. Kira-kira dijawab nggak? Dijawab Pak. Dijawab, dan saya nyebutkan saya Tong Desaparingin dari grup WA loh. Kan grup WA itu kadang kita tidak kenal semua. Ya, tapi begitu kita WA pribadi, saya grup ini, saya doakan Ibu, banyak jamnya. Oh ya, terima kasih. Oh ya Ibu, kami ada satu produk empek-empek, misalnya kan gitu ya. Empek-empek ini enak Bu, jamin, garansi. Kalau tidak enak, uang kembali 100%, aman toh. Jadi silakan Bu untuk penglaris. Dilihat, sudah centang biru, gak dibales-bales. Ini kategori sama, ini kategori susah ekonomi ini. atau gimana, kalau kategori susah, ataupun beli, ataupun kategori susah, langsung ditawarin. Ibu mau jadi affiliate marketing kami Bu. Jadi nanti kalau laku Ibu dapat 20%, caranya gampang Bu, tinggal copy paste ucapan saya selamat, kirim ke grup WA Ibu, dengan namanya pribadi, kita ajarin, template-nya sudah ada. Jadi namanya micro influencer.
Ini Pak Awi Kofi suruh nyanyi lah, nanti lo nyanyi dulu nih lagu semangat jam. Tapi saya seneng nyanyi, yaudah nyanyi dulu deh. Gembira ria, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Nah, oke lanjutkan lagi ya. Sampai di mana? Nah, lu suruh nyanyi nih Mas Awi. Nah, oke. Nah, jadi ketika Anda micro influencer tadi, kalau dia jawab, dia beli, kita tawarin tetap sebagai reseller. Kalau dia tidak menjawab, kita tawarin sebagai reseller. Siapa tahu kebutuhannya dia bukan ditawarin pempek, tapi kepengen butuh duit ini. Enak aja beli pempek ini, makan nasi garam sama bawang aja sudah 3 hari. You know, ya. Di kategori ya tawarin sebagai ini karena Anda help people untuk dapat duit juga. Nah ini micro influencer sekarang ngetrend banget ini. Kemudian berikutnya tadi toh jadi sampai di mana tadi marketing revolution sampai harus caranya tepat toh ya. Caranya tepat seperti itu. Terus kemudian kena target market yang tepat. Jadi kena target market yang tepat. Kelima ada hukum keterbatasan. Marketing revolution masih ingat 5? Penawaran yang menarik. Ya, penawaran menarik. Terus kemudian bisa dipercaya. Disampaikan dengan cara yang tepat kepada target market yang tepat. Yang kelima ada hukum keterbatasan. Terus itu saran untuk yang menengah supaya kita menemukan peluang dan jualan apapun bisa. Nggak perlu barang sendiri, barang orang lain sini, tak affiliate kan. Nah, Anda yang nyusun sistem komisinya, Anda jadi bandarnya, keren. Sana produsen aja, produsen pepek, sini yang jualan. Jualannya. Berikutnya kalau Anda kaya nih, punya duit ini, terus harus gimana? Ada 6, masih ingat? Ada berapa? 6, Pak. Ada? Nah, 1, stay cash. Dalam kondisi sekarang ini, cashnya banyak. Makanya sebenarnya saya dari 2 tahun yang lalu sudah stay cash. Jual hotel saya 2, bank juga saya jual, tadi jualan-jualan banyak hal. Terus kemudian setelah itu stay cash, tapi begitu krisis berkepanjangan, mulailah ubah cash Anda cash untuk yang menghasilkan cash flow, ya atau aset-aset yang stres. Sebetulnya hari ini saya sudah masuk ke aset-aset yang stres. Pada waktu geletak ini ya saya mulai sapu perak, mulai sapu orang-orang yang kepepet, jual berlian bagus tapi kepepet jualnya murah. Iya, betul. Nah, hari ini begitu banyaknya yang saya ubah untuk capital gain. Nanti ketika bumi gonjang, perhatikan, setiap bumi gonjang-ganjing akhirnya meledak naik lagi. Yang namanya badai pasti berlalu. Dan datang badai berikutnya. Itulah hidup dan berlalu lagi. Dulu flu Spanyol matiin orang 5%, 3% sampai 5%, 30 juta orang mati. Tapi tetap berlalu. Ya ini juga menurut saya tetap berlalu. Menurut saya penanganan hari ini jauh lebih bagus daripada tahun 1920 zaman flu Spanyol matiin 30 juta orang kan gitu ya. Nah, tapi tetap akan berlalu. Nah, jadi yang kedua ini adalah Anda mulai cash jadi trash loh. Masa-masa cash jadi trash, Anda harus switch uang Anda kepada apa? Nih, yang ketiga. Bisnis yang menghasilkan cash flow. Kalau tadi kan yang kedua menghasilkan capital gain. Sekarang bisnis yang tahan uji, tahan resesi, dan menghasilkan cash flow. Apa contohnya? Laundry Patung sudah praktek. Sudah 2 tahun saya buka 90. Halo. PSBB? Tidak masalah, karena kebutuhan pokok. Dan kita mulai kreatif. Dulunya kita nunggu datang, sekarang kita jemputan. Karena orang kan mau keluar takut. Kalau PSBB kan boleh. Ini kan saya memang kerjanya di laundry, boleh. Kerjanya di bahan makan boleh, apa boleh ya ini laundry boleh jemput. Kalau masker kita, lagi banyak ya Pak ya. Wah masker nggak saya bagi-bagi gratis, beli banyak dari mana saya bagi-bagi gratis. Nah kemudian yang keempat, nah ini tadi harus punya alokasi emas, perak dan berlian. Anda punya emas, something happen, Anda bawanya susah. Kalau berlian masih Anda bawanya gampang, kantongin gini sama. Kalau emas Anda di bandara pun ya susah, di mana-mana susah. Tapi emas juga masih berlaku. Ketika duit rusak, ketika di printing antisipasi, sekali lagi, orang sukses adalah antisipasi. Orang sukses jadi bukan hanya bereaksi. Nah, ya ini emas, perak, berlian, jadi ini. Terus kemudian yang kelima, fokus pada aturan pemerintah. Hari ini aturan pemerintah kemana? Ganti kemana? Itu peluang. Yang keenam, nah ini, terus belajar, punya skill, punya pengetahuan, punya keterampilan yang high value. Saya jadi konsultan dibayar miliar-miliaran dulu ya. Sungguh-sungguh miliar-miliaran. Nah ini pembayar pajak resmi saya. Oh iya, saya pembayar pajak 100 terbaik di Banten. Sebanten, Banten penduduknya 11 juta, aku masuk 100 terbaik, keren ya. Jadi bukan ngomong doang, praktek. Kalau yang nuduh ngomong doang, buktikan pajak Anda berapa, woi.
Buka-bukaan ayo, bayar berapa Anda? Oh, goblok tuh bayar pajak. Oh, berarti Anda nipu orang. Nipu pemerintah ya. Perlu diperiksa. Ya, kita teman-teman banyak tak disuruh periksa. Tapi sekali lagi begini. Jadi betul-betul sebetulnya hari ini ya kenapa sih Pak Tung bayar pajak sampai ada yang bilang Pak Tung itu perlu konsultan pajaknya diganti? Enggak, saya semaksimal mungkin. Kayak saya jual properti hanya 2,5%. 2,5% bayar lah, final lagi. Kekayaannya nambah berapa M, cuma 2,5%, ya oke lah final. Semaksimal mungkin. Hasil sewa-sewa saya hanya 10% final. Kan properti saya sewa-sewakan kan 10%. Bayar semaksimal mungkin. Saya bayar semaksimal mungkin. Jadi yang pajak ini kok keren. Ini orang bayar terus, nggak diminta, bayar terus. Wah, dapat penghargaan. Bayangin, saya termasuk pembayar pajak yang terbaik ya, yang di sini bareng dengan siapa? Bareng dengan Bumi Serpong Damai, bareng dengan CIMB Niaga, bareng dengan Krakatau Steel, bareng dengan Siloam, Rumah Sakit Siloam, bareng dengan Hypermart, bareng dengan apalagi perusahaan-perusahaan gede-gede. Wah, Tung Disamarin keren juga. Termasuk yang tertib ini. Makasih ini ya. Jadi, nah ini bukan jadi ngomong doang nih, perusahaannya banyak, investasinya banyak, bayar pajaknya juga nyata kok gitu ya. Banyak orang ngaku kaya, ya wes ayo kamu bayar pajak berapa? Sungguh enggak itu aja. Kalau ngaku kaya, terbukti dapat penghargaan sebagai bayar pajak salah satu yang terbaik dan terbesar, ya berarti sah lah. Oke, jadi sekali lagi ini sudah saya rangkum. 6 semua sudah saya rangkum. Silakan tuh yang miskin sudah, yang menengah sudah, yang kaya sudah. Saya tanya, siapa yang belajar suatu hal yang bermanfaat? Kalau Anda belajar suatu hal yang bermanfaat, kasih jempol dong. Ayo teman-teman, jadi saya semua. Biar semangat nih, kasih jempol. Wah, kasih jempol. Mantap. Oh, HP yang sosial. Boleh saya keluar sebentar, tak carikan HP yang untuk sosial, yang untuk nanti kalau Anda tidak bisa makan, bisa hubungin ini, Anda dikasih makan sama pemerintah. Oke ya, seluruh Indonesia loh nih. Boleh ya, saya tak ke WhatsApp dulu. Boleh. Sambil saya siapin pertanyaannya 3-4 yang sudah terpilih nih, Pak. Ya, teman-teman kita tunggu sebentar. Pak Tung lagi mau tanya untuk sosial nih, Kementerian Sosial. Jadi kita tunggu. Jadi hari ini banyak sekali yang dibahas oleh Pak Tung. Nah ini Pak Tung kebetulan keluar, nanti saya bakal